Baik, Elia, kita mulai aja ya. Jadi karena mengingat udah jam 4 lewat 6, saya izin menyampaikan materi hari ini terakhir, biar tanggung jawab saya. Izin Pak, Ya, silakan. itu Usna katanya belum di ACC Pak. Oh, belum di ACC. Tadi belum masuk. Soalnya ini tanpa perlu ACC harusnya langsung masuk. Iya, dia ngecatatnya dari tadi belum bisa masuk Pak. Coba disuruh join lagi karena link Zoom saya ini memang nggak saya buat privat, jadi memang bisa langsung masuk ketika mengklik link. Coba di device lain atau di laptop lain gitu atau di handphone ya, dicoba ya. Baik Pak. Oke, baik. Terima kasih Elia yang sudah tepat waktu ya untuk hari ini. Jadi saya izin melanjutkan kegiatan matrikulasi materi untuk pertemuan ketujuh. Jadi saya akan materi ini akan dilanjutkan selanjutnya setelah UTS oleh Pak Andang ya. Jadi saya menyelesaikan tanggung jawab saya sampai pertemuan ketujuh, dan nanti setelah di pertemuan terakhir juga saya akan berikan materi UTS untuk dikerjakan, tugas pengganti UTS yang akan dikumpulkan di setelah Lebaran. Jadi harapannya teman-teman bisa mengerjakan tepat waktu ya, seperti itu. Oke, kemudian hari ini pertemuan ketujuh mata kuliah manajemen bisnis franchise 27 Maret 2025, dan terima kasih, saya cek ada beberapa yang sudah mengirimkan tugas mata kuliah ini. Tugas ke-6, jadi tugas ke-6 itu saya memberikan assignment kepada rekan-rekan semua membuat analisa dan penjelasan terkait bisnis franchise Cafe Coffee Kito, di mana Cafe Kopi kita ini bisnis merek kopi lokal yang berkembang di Kota Jambi dengan memiliki 5 gerai franchise ya. Jadi teman-teman analisa apa yang harus dilakukan untuk bisa mengembangkan bisnis Cafe Coffee Kito. Nah, hari ini sebenarnya jadwalnya rekan kita Husna untuk presentasi, namun karena belum bisa join, kita langsung skip aja ya. Oke, saya minta waktu 30 menit ke depan untuk bisa menyampaikan materi ke rekan-rekan. Saya juga kenapa bingung juga kenapa nggak pada join, karena ini materi terakhir dan untuk UTS, dan juga materinya juga lewat Zoom, harus bisa bisa kita ikuti ya di mana aja, misalnya yang sudah pulang kampung pun juga bisa join harusnya. Ya, semoga mungkin bisa mahasiswa yang jarang masuk bisa ketemu di semester berikutnya dengan saya nanti. Jadi yang sudah aktif dan rajin kuliah ya, Elia, Husna, terus apalagi si ini ya, si Yongsi Manulang nih juga saya tandai yang rajin-rajin kuliah ya. Semoga materi yang bisa saya berikan, insight yang saya berikan ini bisa menginspirasi dan bisa sukses ke depannya ya. Saya kenapa disiplin ya, karena saya juga harus mengatur waktu, karena kalau misalnya saya molor habis Lebaran baru menyampaikan materi, nanti juga saya kececeran, karena saya juga di setelah UTS ini ada 4 mata kuliah lain yang saya harus ajar di sela-sela kesibukan saya, jadi saya harus benar-benar mengatur waktu. Makanya setiap minggu, walaupun saya sibuk, saya pasti akan mengalokasikan waktu buat bisa ketemu sama teman-teman, dan itu juga melatih disiplin buat teman-teman bisa konsisten dengan kegiatan perkuliahannya ya. Jadi saya selalu apresiasi buat mahasiswa yang selalu rajin kuliah dan buat tugas, itu sebagai bentuk disiplin kita. Mungkin kalau materi tugasnya teman-teman bisa cari di internet saya pikir. Cuman konsistensi, kemudian membuat tugas, menjelaskan dalam bentuk video, dalam bentuk PowerPoint, itu adalah latihan panjang yang harus dilakukan sehingga teman-teman bisa
melatih kedisiplinannya. Karena kalau nanti teman-teman sudah terjun ke bisnis atau terjun ke dunia pekerjaan, teman-teman yang diminta adalah ya konsistensinya gitu ya. Jadi mohon untuk bisa memperbaiki lagi buat teman-temannya yang lain yang mungkin jarang masuk kuliah dan lain sebagainya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah manajemen bisnis franchise. Kalau sebelumnya di minggu lalu saya menyampaikan strategi pemasaran, dan hari ini saya akan menyampaikan terkait lanjutan strategi pemasaran, yaitu strategi STP, segmenting, targeting, dan positioning, dan yang terakhir marketing mix ya, seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, yang pertama di strategi STP ini kita definisikan segmentasi ini. Jadi pada saat kita menjalankan suatu bisnis franchise, kita harus memiliki segmen pasar yang akan kita grab, yang akan kita akuisisi, yang akan kita jual produk tersebut. Jadi segmentasi ini bagaimana kita bisa mengklasifikasi, membagi pasar-pasar yang luas menjadi kelompok konsumen yang lebih kecil, homogen berdasarkan karakteristik ya, kebutuhan dan perilaku. Jadi kita bisa harus memprofil segmentasi kita misalnya di range umur 18 sampai 30 tahun misalnya. Khusus wanita misalnya, berada di kota Jambi misalnya ya. Jadi kita memang harus mensegmentasikan produk yang kita jual ke kelompok-kelompok yang lebih kecil. Kemudian penerapan dalam waralaba, jadi kita dalam melakukan penerapan bisnis waralaba ini, pada saat kita mau turun dan membuka bisnis di Bungo katakanlah, atau di Sungai Penuh atau di kota Jambi, kita memahami bahwa dengan adanya segmentasi ini kita tahu pelanggan yang potensial kita siapa. Misalnya Elia nih, bisnis orang tuanya catering ya misalnya ya. Jadi misalnya Elia lihat bisnis catering ini cocoknya untuk perusahaan, untuk semen misalnya kalau misalnya ada kegiatan ulang tahun perusahaan, acara-acara kantor, atau misalnya untuk kegiatan wedding misalnya ya, harus jelas. Jadi kita bisa mengkhususkan diri, kan ada catering itu yang khusus untuk wedding aja. Ada juga yang dia masuk juga ke bisnis untuk acara-acara perusahaan yang karyawannya banyak gitu ya. Atau misalnya catering harian untuk perusahaan yang makan siang, makan malam, misalnya seperti itu. Adalah segmentasi bagaimana produk itu kita segmentasikan ke market yang kita pilih berdasarkan demografi, psikografi, dan perilaku dari konsumen tersebut. Kemudian contoh segmentasi misalnya untuk waralaba franchise KFC misalnya ya, itu menargetkan misalnya keluarga muda atau misalnya anak muda ya. Sementara waralaba yang pusat kebugaran dapat menangani segmen profesional, individu yang aware dengan kesehatan. Jadi memang kita harus memiliki segmentasi pasar. Kenapa kopi kenangan misalnya cocok banyak anak-anak muda ke sana. Kemudian Miga Coan ya, mereka memfokuskan untuk harga murah, tempatnya enak, asyik untuk anak-anak muda kongko. Itu jadi artinya mereka memiliki segmentasi pasar yang sesuai dengan marketnya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada targeting ya, memilih segmen yang menguntungkan. Jadi di aspek targeting ini bagaimana kita bisa memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan menjadi fokus utama kita dalam pemasaran kita ya. Jadi kita harus memilih segmen, kemudian targetnya segmen mana yang kita ambil ya. Faktor yang dipertimbangkan adalah ya potensi pertumbuhan segmen, tingkat persaingan, dan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan waralaba. Jadi targeting dalam kita memilih strategi pemasaran di bisnis franchise ini juga sama ya. Jadi ketika saya menjalankan bisnis tanpa harus franchise ya, menjalankan bisnis pribadi, itu juga saya memilih bisnis yang misalnya segmennya ke resto family ya, ke keluarga ya. Kalau cafe shop misalnya kita memilih segmen anak-anak muda, Gen Z, Gen milenial misalnya seperti itu. Nah, contohnya penerapannya targeting ini, contoh bisnis waralaba kopi janji jiwa atau misalnya kopi kenangan misalnya ya, menargetkan bisnis profesional muda, anak-anak muda yang suka nongkrong, yang berada di pusat-pusat bisnis ataupun pusat-pusat kota yang memang memiliki suasana yang sangat nyaman untuk nongkrong di sana seperti itu. Kemudian selanjutnya ada namanya positioning. Jadi dari target strategi STP tadi, yang terakhir adalah positioning, yaitu menciptakan citra merek yang unik. Artinya ketika kita sudah tahu target pasar kita, segmen pasar kita, bagaimana kita bisa memposisikan
merek kita sehingga merek kita itu dicintai oleh segmen yang kita akuisisi. Jadi positioning ini didefinisikan sebagai proses bagaimana kita menciptakan citra atau identitas unik untuk merek atau produk yang di benak konsumen. Misalnya mie gacoan cocok ke segmen-segmen mahasiswa atau pelajar, anak muda gitu ya. Kemudian elemen positioning ya menentukan proposisi nilai untuk mengkomunikasikan manfaat dan keunggulan dan membangun citra merek. Jadi elemen positioning ini bagaimana kita bisa menggunakan media yang kita miliki, baik itu media sosial, kemudian koran, radio, televisi untuk membangun image bahwa bisnis ini cocok untuk segmen yang kita akuisisi. Misalnya di Telkomsel itu ada produk Bayu. Bayu ini disegmentasikan untuk mengakuisisi segmen anak-anak muda misalnya ya dengan kartunya tanpa mati-mati ya, tanpa kadaluarsa, kemudian pakainya juga terjangkau untuk segmen muda dan ini disegmentasikan dengan bangun image yang menggunakan produk ini adalah anak muda gitu ya, berbeda dengan produk kartu halo. Kurang lebih demikian untuk bagaimana kita membangun dan mengkomunikasikan bahwa produk ini cocoknya untuk segmen mana seperti itu. Contoh penerapannya waralaba hotel ya misalnya ya Mercure, Aston, Swiss Bell ya. Itu segmennya mungkin berbeda dengan hotel-hotel Amaris, Ibis yang mungkin segmennya karena bintangnya berbeda jadi mereka memiliki segmen yang berbeda. Kemudian kenapa strategi STP ini penting dalam menjalankan bisnis franchise? Artinya kita sudah menggelontorkan modal yang sangat besar ketika memilih bisnis franchise. Yang pertama adalah bagaimana dengan menggunakan strategi STP ini kita bisa berfokus pada pelanggan yang kita targetkan. Jadi misalnya target kita anak muda ya kita udah bisnisnya kita fokuskan untuk mengembangkan bisnis ke segmen anak muda ya. Kita memberikan wifi yang kencang, kemudian parkiran yang luas, kemudian selanjutnya juga harga yang terjangkau. Kita promosiin ke profil pelanggan-pelanggan yang pasarnya umurnya di range 20 tahun ke bawah misalnya ya. Kemudian efektivitas pemasaran ya. Jadi dengan adanya STP ini kita lebih tepat dalam memilih media promosi. Jadi kalau kita menggunakan media yang salah tentunya kita akan cost yang kita keluarkan sangat besar sehingga berimpact pada biaya cost atau spending yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tapi kalau misalnya medianya tepat, tentunya pemasarannya pun tetap tepat dan tentunya berimpact pada hasil yang dihasilkan yaitu omset penjualannya juga naik, meningkat gitu ya. Kemudian merek yang kuat ya dengan adanya STP ini tentunya kita bisa membangun merek yang kuat ya, orang kenal dengan Pizza Hut, dengan KFC ya, dengan Kopi Janji Jiwa, dengan bisnis franchise yang lain yang harapannya dengan adanya promosi yang tepat ini mereka juga memiliki merek yang kuat dan ini biasanya juga dibantu oleh pihak franchisor sebagai pusat gitu ya. Jadi mereka mempromosikan bisnis franchise-nya sehingga orang tahu oh ya ternyata ini adalah bisnis franchise dan punya cabang di seluruh Indonesia misalnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di strategi pemasaran bagi bisnis franchise itu juga ada namanya marketing mix. Yang pertama itu yang akan kita bahas terkait produk. Jadi produk, inovasi produk dan branding adalah kunci ya. Jadi orang tahu kalau misalnya ayam goreng enak ya di KFC misalnya ya. Es krim murah dan enak ada di Mixui misalnya ya. Atau misalnya teman-teman mau jualan es teh Indonesia misalnya ya atau misalnya Sushi Tei misalnya atau gerai franchise yang lain kita fokus kepada produk yang unik dan berbeda dengan kompetitor seperti itu. Kemudian harga, nah ini penetapan harga ini juga sangat penting ya. Somehow produknya ada juga perusahaan-perusahaan atau franchisor itu menetapkan harga jualnya sama di seluruh Indonesia. Ada juga yang berbeda sesuai dengan cost yang dikeluarkan. Misalnya harga ayam goreng KFC di Jakarta dengan ayam goreng KFC di Jambi berbeda karena misalnya ada ongkos kirim atau pengirim biaya bahan baku dan lain sebagainya sehingga costnya juga lebih besar seperti itu. Kemudian place, nah ini tempat ini biasanya menjadi consider utama dalam kita membangun suatu bisnis franchise karena kalau kita salah memilih tempat ya ini akan berimpact pada bisnis yang kita jalankan. Kenapa?
karena orang akan susah mencari bisnisnya. Tapi kalau kita membangun bisnis misalnya cafe shop franchise di daerah Sipin atau di daerah Telanai yang memang segmentasinya rame ya di sana atau di daerah Kota Baru gitu ya, tentunya ini juga berdampak pada bisnis yang kita jalankan. Jadi harapannya teman-teman pada saat nanti membangun bisnis franchise ya, pada saat nanti Elia sudah sukses, punya uang banyak, kemudian pengen membangun bisnis Indomaret, Alfamaret, yang harus diperhatikan juga tempat ya. Apakah tempat ini dekat dengan keramaian, dekat dengan penduduk, dekat dengan pasar dan lain sebagainya, sehingga menjadi pertimbangan utama bahwa tempat ini menjadi hal yang sangat penting agar bisnis kita bisa berjalan dan laku produknya. Kemudian promosi ya, kampanye promosi yang tepat seperti apa? Apakah kita menggunakan influencer ya, berkolaborasi, kita menggunakan billboard, baliho, iklan televisi, radio, koran lokal ya. Mana produk yang paling efektif dan paling cocok untuk bisa kita gunakan sehingga bisa membantu bisnis kita untuk dipromosikan ya. Kalau saya memilih saat ini digital marketing itu lebih efektif karena secara cost lebih murah, namun bisa terukur. Kita nggak tahu pada saat kita ngiklan di televisi atau di radio berapa orang yang nonton misalnya ya. Tapi kalau kita mengiklan di digital, di Meta Ads misalnya ya, kita bisa melihat spending cost yang kita keluarkan dengan engagement, dengan transaksi atau dengan views yang like postingan kita, kita bisa melihat seberapa efektif. Kemudian selain tadi 4P tadi ada tambahan marketing mix. Yang pertama tambahannya adalah orang people, bahwa pada saat kita menjalankan bisnis franchise, people ini atau SDM sumber daya manusia ini sangat penting ya. Jadi kalau kita punya karyawan yang ramah, melayani pelanggan, supel ya, itu tentunya pasti pelanggan itu seneng gitu ya. Makanya pelatihan karyawan itu sangat penting agar pelanggan kita nggak lari ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya proses. Jadi SOP, standar operating procedure yang kita buat itu haruslah sama dengan SOP yang dijalankan di kantor pusat atau di cabang-cabang lain sehingga rasanya sama. Ayam KFC cabang Jambi dengan ayam KFC cabang Aceh dengan cabang Jakarta itu sama rasanya karena mereka menggunakan SOP yang sama. Kemudian selanjutnya adalah bukti fisik atau physical evidence. Jadi kita membuat desain interior yang nyaman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke McDonald's atau ke KFC itu kan mereka memiliki desain yang sama, logonya, desain interiornya dan lain sebagainya termasuk seragam karyawan sehingga orang tahu oh ini McDonald's seperti itu. Oke, rekan-rekan semua mungkin itu untuk materi terakhir dari saya untuk pertemuan 7. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas yaitu ada 2 tugas ya buat teman-teman. Tugas pengganti UTS, jadi saya nggak memberikan UTS ujian biasa, tapi saya memberikan tugas pengganti UTS. Nah, ini teman-teman yang pertama, setiap minggunya itu biasanya saya memberikan materi PDF, materi yang saya sampaikan. Jadi silahkan buat resume dari materi perkuliahan pertemuan 1 sampai 7. Kemudian sajikan dalam bentuk PowerPoint dan di share ya di dalam bentuk video di YouTube dan linknya diupload ke tempat upload biasa. Kemudian yang kedua buat dalam bentuk PowerPoint, carilah bisnis franchise yang tutup atau bangkrut. Kenapa ya bisa di dalam negeri atau di luar negeri ya, lakukan analisa mengapa penyebabnya dan dijelaskan dalam bentuk di video di YouTube juga dan diupload di link tugas ya, seperti itu. Nah, saya mungkin coba tampilkan untuk link tugas dari rekan-rekan. Oke. Ini saya coba 001. Nah, ini untuk tugas UTS-nya silakan dibuat ya, ada 2 link. Tugas 1 materi untuk resume materi atau merangkum materi 1 sampai 7 yang PDF saya bagikan, termasuk hari ini saya nanti
Saya akan share materi di WA Group. Kemudian yang kedua, tugas mencari 3 bisnis franchise yang tutup. Kenapa? Analisanya kenapa? Mungkin penyebab 3 bisnis franchise itu nggak bisa bertahan. Misalnya di Jambi sebelumnya ada mie gedebuk Next Carlos dan ternyata saat ini udah nggak ada, tutup gitu ya. Teman-teman coba cari referensinya dan disajikan dalam bentuk video dan linknya disubmit ke sini seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tadi si siapa? Si ini ya, siapa? Husna. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tugas resume itu bisa pakai bahasa kita kan Pak. Yang penting kan kita dapat inti dari perkuliahan Boleh, itu ya. boleh, Atau boleh. gimana? Boleh, misalnya itu ada 7 pertemuan. Satu pertemuan itu dari materi itu Husna rangkum dalam bentuk 5 slide misalnya ya. Nah, nanti disajikan atau dalam bentuk cukup 2 slide aja satu pertemuan, jadi ada 14 slide. Boleh, silakan dijelaskan inti-inti poin-poinnya, kenapa belajar STP misalnya ya, kenapa belajar marketing mix, kenapa belajar misalnya kemarin di pertemuan pertama mengenai bisnis franchise, introduction-nya seperti apa gitu ya. Kemudian perkembangan bisnis waralaba, peluangnya seperti apa, aspek hukumnya seperti apa, manajemen operasional waralaba seperti apa gitu ya. Ini yang mungkin teman-teman bisa pahami dan bisa diresum sehingga gak usah banyak-banyak tapi teman-teman bisa menyajikan informasinya dengan baik. Oke, Sama itu Pak, untuk tugas yang kedua tadi boleh lihat lagi nggak Pak? boleh. Tugas Kan yang ada. kedua. Tugas yang kedua itu ini mencari 3 bisnis franchise yang sudah tutup. Nah, ini Ya. Pak, misalnya nih kayak KFC ya. KFC kan udah seluruh dunia nih. Nah, itu dia boleh kan kita milih misalnya dia bangkrut di Rusia, itu penyebabnya apa? Nggak Nah, mesti boleh, boleh. nyari dari. Kalau di Rusia kayaknya mereka itu nggak mereka tetap KFC tapi namanya yang diganti gitu ya. Mungkin di beberapa case misalnya di apa di mana ya, di daerah yang konflik gitu ya, mereka konflik antara Amerika dengan Cina atau apapun jadi diblokir atau yang menurut kamu masuk akal ya silakan. Yang jadi saya memberikan kebebasan untuk bisa melihat mau bisnis yang ada di Indo, franchise di Indonesia atau di luar negeri ya. Jadi bebas mau KFC di Rusia kenapa bangkrut misalnya ya karena masalah kebijakan, regulasi dan perang dingin antara Amerika dengan Rusia seperti itu ya. Atau misalnya Husna lihat bisnis-bisnis lokal yang franchise kan banyak tuh, orang berlomba-lomba untuk membangun bisnis franchise jadi franchisor tapi ternyata banyak yang tutup juga gitu ya. Jadi silakan dipilih yang senyamannya, pilih 3 aja nggak usah banyak-banyak, nanti dijelaskan. Jangan lupa masukin misalnya logonya, perusahaannya apa, di mana berdirinya, kenapa tutup misalnya ya, nanti dijelaskan sebaik-baiknya lah ya, sehingga teman-teman bisa menjelaskan dengan baik. Oke, Oke, baik Pak. ya, Terima kasih. sama-sama. Silakan ada yang lain. Oke, kalau enggak sudah cukup saya pikir untuk pertemuan 7. Jadi yang untuk di kelas ini siapa aja? Jadi selain 4 orang ini ada yang lain nggak yang ini mengikuti kegiatan perkuliahan? Atau cuma hanya 4 ya? Sebenarnya Ada, Pak. berlima, cuman yang dua tuh nggak tahu Pak. Siapa aja itu selain teman-teman? Agung Pak yang paling sering nggak masuk. Terus ada Iqbal. Iya, betul-betul. Iqbal sama Agung ya. Oh iya ini. Oke, oke. Oke, baik. Yang pertama Yongsi ada. Nah, kemudian Iqbal nggak ada. Elia hadir. Kemudian Husna hadir. Itu aja ya, cuma berempat ya. Satu lagi Yongsi. Yongsi mana? Yongsi Hadir, Pak. cuman bertiga Pak. Iya, Yongsi, Yongsi. Oh ini dia hadir. Oke, baik. Oke, teman-teman semua, anggota kelas manajemen bisnis franchise, saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan selama mengampu mata kuliah ini. Semoga teman-teman sukses ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau apapun ya, atau misalnya Pak, saya lagi di Bengkulu mau
mampir silakan ya, saya akan dengan senang hati. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Kalau pulang kampung hati-hati di jalan. Saya mungkin pulang ke Jambi nanti Lebaran di Jambi di hari Sabtu atau Minggu baru pulang sebelum hari Lebaran karena masih ngurusin kerjaan di sini, masih jualan sampai Sabtu. Ya semoga teman-teman tetap sehat ya. Apa yang pengen saya sampaikan di mata kuliah ini, teman-teman bisa memilih ya. Jadi ini adalah opsi karena saya diminta ngajar mata kuliah manajemen bisnis franchise dan kebetulan saya punya pengalaman di sini. Dan ini bisa menjadi opsi. Tapi ingat ya, ketika teman-teman menjalankan bisnis franchise modalnya besar ya. Menjalankan bisnis itu enggak serta-merta cuman hanya butuh semangat dan motivasi, enggak butuh uang. Kita apalagi bisnis franchise, kopi kenangan, kopi janji jiwa itu mungkin habis minimal 500 juta. Kayak Indomaret ya, teman-teman rukonya misalnya sewanya 100 juta misalnya ya. Kemudian membangun bisnis Indomaret itu misalnya untuk yang paling kecil itu misalnya 500 juta, ada yang 350 juta Alfamart gitu ya. Jadi kita benar-benar harus memikirkan dari sisi modal. Pak, tapi kan ada yang kecil, yang modal 7,5 juta, 15 juta, 20 juta. Silahkan. Kalau memang teman-teman belum mengerti menjalankan bisnis, tapi pengen membuat bisnis franchise yang sudah settle, yang sudah memiliki sistem dan sudah memiliki SOP, silahkan bisa jalankan dari bisnis yang kecil dulu. Dan ini bisa menjadi opsi. Jadi ketika teman-teman nanti lulus kuliah, ada pilihan opsi untuk membangun bisnis mandiri sendiri. Misalnya Yongsi pengen buat bisnis jualan rokok elektrik, vape misalnya ya. Atau misalnya Elia pengen jualan jilbab misalnya ya, atau Husna pengen jualan bakery, roti atau puding ya, yang namanya sendiri Elia puding atau Husna jilbab butik gitu ya, silahkan ya. Karena yang pengalaman saya menjalankan bisnis franchise itu belum tentu juga sukses. Karena modalnya juga besar. Yang kedua juga orang kalau misalnya kita membangun bisnis franchise yang kurang dikenal sama orang juga nggak familiar dan akhirnya bisnis kita juga nggak laku-laku banget. Jadi mendingan kita membangun bisnis dari nol, kemudian kita bisa membangun merek sendiri, berproses bertahun-tahun ya. Kita bisa melewati proses 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun pertama masa krisis, kemudian 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, setelah melewati 10 tahun itu insya Allah ketika teman-teman konsisten bisnis kita terus bisa berjalan. Saya pikir cukup ya, teman-teman tetap semangat. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Kemudian juga nanti akan dilanjutkan oleh Pak Andang. Saya sudah sampaikan juga ke Pak Andang. Tugasnya jangan lupa dibuat ya sesuai deadline, jangan telat. Karena nanti saya akan kunci dan mahasiswa yang nggak masuk, Iqbal dan Agung mungkin diinformasikan, Yongsi temennya kenapa nggak masuk ya. Nanti sayang waktunya ya teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir dan rajin kuliah dan tepat waktu. Saya pengen lihat 5 tahun, 10 tahun lagi Husna, Yongsi sama Elia sukses. Ketemu saya, Pak. Saya sekarang owner di bisnis ini, Pak. Saya sekarang di direktur di PT ABC perusahaan saya, Pak. Dan banggakan kedua orang tua. Saya hanya membuka pintu jalan sih biar teman-teman bisa sukses nanti ke depannya ya. Saya seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, mari. Pak. Ya, mari.